Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang pernah dituturkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Abdullah bin Umar berkisah. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Dia bercerita, Abdullah bin Umar, suatu kali kami mendengar Rasulullah SAW berkisah bahwa ada 3 orang pemuda melakukan musafir, perjalanan jauh. Tiba waktu malam, maka mereka mencari penginapan, tidak ada rumah, maka mereka nginap di dalam gua. Tahu gua? Tahu gua, Dek? Tahu? Nah, itu batu, lubang dalam gunung. Masuklah mereka bertiga, karena waktu itu tidak ada hotel. Masuk bertiga. Begitu mereka tidur, bangun. Saat bangun, didapatinya pintu gua sudah tertutup oleh batu. Jadi anggaplah ini, ya anggap ini mulut gua tertutup batu. Mereka bangun, Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tertutup pintu. Dia dorong, tidak bisa terbuka. Dorong lagi, tidak bisa terbuka. Akhirnya satu di antara mereka berkata, ayo kita minta pertolongan Allah. Bagaimana caranya? Mari kita berdoa. Majulah orang pertama berdoa. Ya Allah, saya pernah mengurusi ibu saya. Saya bekerja di pasar. Setiap hari, jika masuk waktu siang, waktu duhur, saya balik ke rumah saya dari pasar, jalan kaki berkilo-kilometer. Saya suapi ibu saya makan, saya tuntun ibu saya makan. Selesai saya beri makan, saya kasih pakaian yang rapi, lalu saya tuntun sholat duhur. Selesai semuanya, selesai makan, selesai sholat duhur, saya balik lagi ke pasar mengurus dagangan saya. Tiap hari aku lakukan itu, ya Allah. Ya Allah, sambil dia kenang kebaikannya ini, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika mengurus orang tua, melayani ibu saya adalah kebaikan di sisimu, dan engkau merasa pantas membalasnya, maka saya mohon kepadamu, ya Allah, kabulkan doaku, bukalah pintu gua ini. Tiba-tiba pintu gua bergerak, terbuka, belum, hanya geser sedikit, tapi belum bisa dilalui manusia. Selesai berdoa, dia tunjuk orang kedua. Mas bro, kau lagi berdoa. Maju orang kedua berdoa, ya Allah, saya pernah mencintai seorang perempuan yang tak lain adalah sepupuku sendiri. Saya sangat menyayanginya, aku ingin sekali bersamanya. Dan dua satu ketika datanglah perempuan ini meminta tolong kepadaku, Mas, tolonglah saya, pinjami duitmu, saya butuh sekali duit. Katanya ini anak muda, boleh saya pinjami kamu, tapi dengan catatan, temani saya tidur 1 malam. Bagaimana caranya? Aku bukan muhrim. Terserah, mau kau saya bantu, itu. Kalau kau tidak mau, tidak usah, saya tidak pinjami kau. Karena butuh sekali ini perempuan. Akhirnya oke, saya terima persyaratannya. Maka ketemulah mereka di tempat yang mereka telah sepakati, pada jam yang mereka telah sepakati. Datanglah ini perempuan, mulai dengan berpakaian cantik sampai telanjang bulat. Telanjang bulat, bukan telanjang segitiga, telanjang bulat. Saya tidak tahu juga, jangan kau tanya saya kenapa disebut telanjang bulat. Saya juga tidak tahu kenapa, karena memang sudah begitu sejak lahir. Ditanya saya, kenapa orang tidak bilang telanjang segitiga ya? Telanjang segi 4 atau telanjang persegi 4, telanjang bulat. Tidak tahu kenapa. Dia aku tanya saya tidak tahu jawabannya. Dia sudah telanjang bulat ini perempuan, ini laki-laki sudah mau mendatanginya. Tiba-tiba laki-laki ini seolah-olah melihat rambu lalu lintas. Huruf P silang warna merah. Dilarang parkir. Oh, tidak jadi ini laki-laki. Astagfirullah. Dia tinggal, dia palingkan pandangan. Dia bilang, ini duit, ambil ini duit. Bagaimana? Tidak jadi. Terlanjur nih. Tidak jadi. Jadi, kau tidak usah utang, ambil saja ini duit, saya bantu kau lillahi ta'ala. Kira-kira kalau kau bos, tak kalah nih deh. Masya Allah. Dia tinggalkan sambil mengenang kebaikannya itu. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah,
Jika pada saat itu saya mampu mengendalikan diri, saya tidak berzina padahal dia sudah di depan mata saya tidak berzina karena saya takut kepadamu ya Allah, jika itu adalah kebaikan di sisimu, saya mohon kepadamu ya Allah, kabulkan doaku, bukalah pintu ini. Akhirnya bergetar lagi tuh pintu gua, tapi belum bisa dilewati. Maju orang ketiga, kau yang terakhir. Majulah orang ketiga. Ya Allah, saya pernah punya pegawai, sebelum dia gajian dia pergi merantau, maka aku simpanlah dia punya gaji bulanan. Gaji bulanan itu kemudian saya belikan seekor kambing perempuan, kambing betina hamil, tidak ada suaminya. Kenapa ketawa? Namanya juga kambing. Wajar, masa ada kambing akad nikah? Tapi sekarang banyak tuh cewek seingat sama kambing. Hamil tidak ada suaminya, dia beleng-beleng. Kambing lalu saya pelihara dengan baik, mulai dari 1 ekor beranak pinak menjadi puluhan ekor, kemudian menjadi ratusan ekor. Pada saat jumlahnya sudah ratusan ekor, datanglah pegawai saya ini menagih dan meminta gajinya. Mana gajiku? Lalu dia berkata, tuh gajimu, tuh ada di kambing, ada semua itu kambing di lapangan. Maksudnya apa? Itu gajimu itu hari yang duitmu saya belikan kambing lalu beranak pinak, itu semua kambingmu itu. Benar, iya itu kambingmu semua ini. Iya, ambil semua. Dia ambil semua itu kambing, tidak tersisa satupun. Ini juga orang tidak tahu berterima kasih. Masa kau tidak simpan 1 ekor? Diambilnya semua. Ya Allah, jika mau melihara amanah, jika mau melihara amanah dan tanggung jawab adalah kebaikan di sisimu, dan itu patut mendapat balasan, maka balaslah kebaikanku ini dengan mengabulkan doaku ya Allah, bukalah pintu gua ini. Alhamdulillah pintu gua bergeser. Alhamdulillah lagi mereka sudah bisa keluar. Nah, ini hadisnya Imam Bukhari pada nomor hadis kalau saya tidak salah 119 dikisahkan ini. Nah, dari kisah ini apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini? Pertama, ternyata tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Adik-adik, ada enggak di sini yang tidak ada masalahnya? Ada? Jatuh cinta, apa masalahmu? Dia suka enggak saya? Nah, sudah disuka, selesai masalahmu? Belum. Lamar, dia terima enggak saya? Sudah dilamar, selesai masalah? Tidak, masalah baru. Apa? Uang panai. Orang Bugis uang panai, cocok enggak? Oke, diterima uang panai, masalah muncul, selesai itu, menikah. Sudah menikah, selesai masalah? Tidak. Apalagi mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalah? Tidak. Mau punya anak. Sudah punya anak, selesai masalahnya? Tidak. Langsung tua dilihat istrinya, jelek lagi dilihat istrinya, mau lagi kawin lagi. Coba, tidak, orang tidak ada masalah, semua ada masalah. Bahkan ini saya lihat semua ini muka-muka penuh masalah ini semua. Yang paling banyak masalahnya sekarang itu caleg yang tidak terpilih dan banyak utang balihonya. Itu paling banyak masalahnya itu. Ayo, tidak ada orang tidak ada masalahnya, semua punya masalah. Belajar dari kisah tadi, jangankan kita yang tinggal di kota Batam, ini saja manusia dalam gua ada masalahnya, apalagi kita. Jangankan kita yang banyak dosa dan kesalahan, yang hampir tiap hari punya dosa, hampir tiap hari punya maksiat. Nabi dan Rasul tidak ada dosanya itu Nabi Muhammad. Apa tidak punya masalah? Penuh dengan masalah hidup beliau, rentetan masalah dan masalah. Masih 6 bulan sudah lahir, belum lahir sudah meninggal wafatnya. Wafat bapaknya baru 3 hari diambil ibu susunya Halimatus Sadiah. 4 tahun bersama ibu susu kembali ke ibunya. Baru 2 tahun bersama ibunya, meninggal pula ibunya ketika usia 6 tahun. Diambil oleh kakeknya, baru 2 tahun bersama kakeknya, meninggal pula kakeknya, diambil oleh pamannya. Usia 12 tahun mereka Rasulullah sudah mulai berperang, ikut perang, bukan perang agama tapi perang kelompok. Usia 16 tahun mulai berdagang bersama paman beliau, jalan kaki naik onta ke Syam, penuh dengan masalah. Di Mekah diusir dari kampungnya,
Siapa yang mengusirnya Nabi? Bukan orang lain. Siapa yang mengusirnya? Pamannya sendiri. Nabi saja penuh dengan masalah. Minta pertolongan ke Taif. Apa dibantu di Taif? Tidak, dilempari satu kampung di Taif. Nabi penuh dengan masalah. Apalagi kita. Kalau begitu, bukan masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Itu. Kalau Nabi ada masalahnya, beliau ambil wudhu, sholat, hajat, minta pertolongan kepada Allah. Kita ada masalah, ambil HP, update status, berdoa di Twitter, berdoa di Facebook. Sedikit-sedikit, ya Allah lindungilah suamiku, ya Allah murahkan rezekiku. Update status lagi, ya Allah halalkan segala usahaku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Berdoa di status, bos. Berdoa di atas sajadah selesai sholat. Maka adik-adik ketika ada masalah, diajarkan Ali dari kisah ini, semua ada masalah. Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Kamu pikir ustadz tidak ada masalahnya? Wow, ustadz juga banyak masalahnya. Satu hari dikasih 5 ceramah, masalah itu juga itu. Capek orang, bos. Coba, kadang-kala datang capek kita, selesai ceramah disuruh lagi selfie. Selfie Ustaz, selfie lagi selfie. Orang sudah keringatan, capek, selfie. Disuruh senyum, orang capek ini. Coba. Semua orang punya masalah. Tidak ada orang tidak punya masalah. Semua orang punya masalah. Alhamdulillah, Allah cuma minta sabar, sempurnakan sholat. Ya, ada masalah, ngadulah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Ya. Belajar lagi dari kisah ini. Ternyata dalam berdoa boleh menyebut kebaikan. Dalam berdoa, ibu, boleh menyebut kebaikan, tapi bukan menyebut kebaikan kepada manusia, tapi menyebut kebaikan kepada Allah. Yang berdosa, yang tidak boleh, bapak cerita ke tetangga, kau tahu Dasat Latif itu dari Makassar, itu jadi ustadz saya kasih sekolah itu dari SD sampai SMP. Saya lihat itu dia tidak ada papanya, saya yang kasih sekolah, tidak jadi manusia itu kalau bukan saya. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Tapi menyebut kebaikan kepada Allah ketika berdoa boleh. Ya Allah, saya pernah ngurus anak yatim piatu, sepupu saya sekolahkan, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah. Lalu aku nikahkan dengan wanita baik-baik, lalu dia sekarang sudah menjadi orang yang berhasil. Jika itu adalah kebaikan di sisimu ya Allah, kabulkan doaku ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah. Boleh. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang wanita ya Allah, aku sangat mencintainya, aku sangat menyukainya, dia pun mau sama saya, tapi mau muntah lihat saya ya Allah. Nah, boleh menyebut kebaikan-kebaikan, boleh. Ya. Yang ketiga, hikmah dari kisah ini, ternyata yang bisa menyebabkan doa cepat diijabah Allah, cepat dikabulkan Allah, satu, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini adik-adiknya kan banyak semua ini ya. Siapa yang masih hidup orang tuanya? Angkat tangan. Yo. Yang sudah tidak ada satu, yang tidak ada dua-duanya. Coba bapak yang masih ada orang tuanya, mau cepat dikabulkan doa, urus orang tua dengan baik. Adik-adik mau cepat kerja yang baik, tidak usah kau cari muka sama pejabat, kau sudah punya muka itu. Ada kan orang suka sekali cari muka. Siap pak, siap. Apa siap? Lebih kau cari muka sama orang tua Allah. Dengan cara apa? Cari muka pada Allah dengan cara apa? Muliakan orang tuamu. Muliakan orang tua, itulah sumber berkah. Banyak diantara kita cari berkah ke guru, cium tangan ulama, datang ke makam ini, ziarah ke makam ini. Lalu ibumu di rumah kau tidak urus, gimana mau baik hidupmu? Ada ndak orang yang mencintai kita seperti cintanya orang tua?
Ada enggak orang yang sayang kepada kita melebihi cintanya orang tua? Tidak ada. Inilah orang tua yang sangat mencintai kita. Adik-adik, saya tanya ibu, Bu, ada enggak orang mau kerja 24 jam tidak digaji? Ada? Ada. Siapa? Ibumu. Itulah orang tua, kerja 24 jam ngurus kita, enggak pernah minta digaji, malah dia yang kasih kita duit. Itulah orang tua. Kalau ada anak-anak kurang ajar, sekali-kali kau lihat itu ibu hamil. Lihat itu ibu hamil, menderita itu ibu hamil, kasihan. Jalannya aja itu. Coba itu. Apalagi kalau dia sudah 7 bulan, kakinya ada di sini, naiklah di sini, masuk. Coba. Kasihannya itu ibu hamil. Dah. Apalagi kalau dia tidur, coba lihat ibu hamil kalau tidur, tidak ada enaknya. Satu aja kasihan gayanya itu, gaya pasrah. Coba. Ya Bu ya. Apalagi kalau melahirkan. Ibu pernah bayangkan, masih ingat waktu melahirkan Bu? Masih? Ada ibu-ibu melahirkan senyum. Mentang-mentang dia artis, keluar kok nak. Wah, tidak. Dia bilang ibu bidan, ya ulang lagi. Gigi besi. Coba itu. Begitu anaknya lahir cacat, apa dia tempelet? Kurang ngajar, 9 bulan kau ganggu, kau siksa saya, tidak ada telingamu. Tidak, justru yang cacat paling dia sayang. Apa ada ibu-ibu meninggal anaknya yang cacat, alhamdulillah untuk gue cepet mati? Tidak, justru yang cacat paling dia sayang. Coba. Ya, makanya kalau ada anak-anak kurang ajar sama orang tuanya, pantas ketika Allah buat hidupmu susah. Baik-baik sama orang tua. Ya, ini cewek-cewek, jangan sampai kau lebih sopan sama bapak, lebih sopan daripada cowokmu, daripada bapakmu. Kalau bapaknya nasihati, apa kata? Apa sih bapak tahu? Itu dulu, belum ada medsos dulu. Sekarang sudah modern Pak, beda zamannya bapak dulu. Dikasih tahu, baru satu bapaknya ngomong dia sudah 19. Giliran cowoknya yang ngomong, terserah abang aja deh. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Tahu beleng-beleng? Nah, itu beleng-beleng itu makan es krim ditiup. Iya. Berbuat baiklah sama orang tua. Sebarkan, lalu bikin tulis di bawahnya. Jangan lupa like and share.